guys, balik lagi bersama aku, Anissa Zawa Salsabila dengan NPM 1917021057. Di sini saya akan menjelaskan 10 peralatan yang biasa digunakan dalam praktikum ekologi. Selamat menyimak. Yang pertama ada teropong. Teropong yang biasa digunakan dalam praktikum ekologi merupakan teropong binokuler yang berfungsi untuk melihat benda atau objek yang jauh. Teropong memiliki prinsip kerja yaitu teropong prisma atau binokuler merupakan teropong yang berfungsi untuk melihat benda-benda jauh tetapi benda tersebut tidak terbalik. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Pernyataan ini dilansir dari akademia.edu, FP FMIPA UPI Bandung. Nah, yang kedua ada hygrometer. Hygrometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur kadar kelembapan udara pada lingkungan. Pengukuran kadar kelembapan udara biasanya bergantung pada pengukuran-pengukuran dari beberapa kuantitas lainnya seperti temperatur, tekanan, massa, dan perubahan mekanis atau elektris pada zat di mana kelembapan terhisap. Kira-kira bagaimana cara penggunaan hygrometer? Cara penggunaan hygrometer yaitu dengan meletakkan alat ini di tempat yang ingin diukur kelembapannya. Lalu hanya perlu menunggu beberapa saat, kemudian skala akan ditunjukkan. Skala yang terlihat umumnya ditandai dengan tanda persen bersama dengan derajat Celcius. Hygrometer biasanya untuk mencegah munculnya jamur. Nah, yang ketiga ada anemometer. Anemometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan dari mata angin. Nah, alat ini memiliki cara kerja yang cukup simpel dan hampir sama dengan kincir angin Belanda. Anemometer harus diletakkan di tempat di luar ruangan, lalu alat ini akan bergerak saat tertiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Nah, untuk fungsi dari anemometer itu cukup terbatas dan bukan termasuk ke dalam alat yang cukup multifungsi. Fungsinya hanya sebatas akan hal yang berhubungan dengan angin dan cuaca. Fungsinya dapat dilihat pada pernyataan berikut. pH meter merupakan alat yang digunakan untuk menentukan keasaman atau kebasahan dari suatu larutan. Suatu larutan yang mengandung banyak ion H+ akan dalam suasana asam, sedangkan OH- akan dalam suasana basa. Dalam bahasa sederhana, pH memiliki ukuran skala 1-14, 0-7 asam, 7 netral, dan 7-14 basa. Kemudian cara penggunaan pH meter. Alat pH meter dioperasikan dengan cara mencelupkan elektroda ke dalam larutan yang akan diuji. Dan nilai pH akan dapat dilihat pada skala pembacaan pada pH meter. Penggunaan pH meter dapat dianggap sebagai cara terbaik untuk menentukan pH dalam suatu larutan, sebab pH meter mampu mengukur ion hidrogen dan menghitung nilai pH secara tepat. GPS atau Global Positioning System merupakan suatu sistem radio GPS navigasi terbaik dalam menentukan posisi yang berbasiskan satelit yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam segala macam cuaca. GPS dapat memberikan informasi posisi dan waktu yang real time. GPS dapat digunakan dalam beberapa studi seperti studi oceanografi dan gempa bumi. Nah, untuk cara penggunaan GPS dapat dilihat dalam attachment berikut. Nah, kemudian yang keenam ada kompas. Fungsi utama dari kompas yaitu menentukan atau mengetahui arah serta besaran derajat suatu arah, yang mana dapat juga digunakan untuk mengetahui lokasi atau medan berdasarkan peta. Macam-macam kompas itu ada dua, yaitu kompas analog dan kompas digital. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di pernyataan berikut. Nah, kemudian ada cara penggunaan kompas. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada attachment berikut ini. Nah, yang ketujuh adalah laksmeter. Laksmeter merupakan suatu alat yang mampu mengetahui serta mengukur seberapa besar intensitas cahaya yang berada dalam suatu tempat. Laksmeter terbagi menjadi dua, yaitu laksmeter analog dan laksmeter digital. Untuk fungsi laksmeter yaitu untuk mengukur intensitas cahaya yang tersebar dalam suatu tempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di sini. Kemudian cara menggunakan laksmeter adalah sebagai berikut. Yang kedelapan ada klinometer. Klinometer berfungsi untuk mengukur suatu benda di sekitar, misalnya pohon, gedung, tiang, dan lain-lain. Klinometer juga dapat membantu untuk menentukan besarnya sudut elevasi. Untuk petunjuk kerja dari klinometer dapat dilihat di pernyataan berikut. Soil tester merupakan alat ukur parameter tanah yang berfungsi untuk mengukur suhu tanah dan kelembapan tanah dengan satuan yang disebut pH. Untuk cara umum penggunaan pH meter soil tester dapat dilihat di pernyataan berikut dengan rentang pH 3-8 dan resolusi pH 0,2 pH. Ke-10 yaitu SACIDIS. SACIDIS adalah instrumen alat sederhana yang digunakan untuk mengukur transparasi air di lautan dan di danau. SACIDIS berbentuk cakram dengan dua warna hitam dan putih dan cara kerjanya berhubungan dengan kekurangan air. Kemudian cara menggunakan SACIDIS dapat dilihat di pernyataan berikut.